Dan perbedaannya dengan gadai, kemudian dengan apa namanya? Apa lagi selain gadai? Siap, terus yang kapal aku apa? Apa? Ibu, iya. Saya jangan dilupakan sama dia. Makanya saya berpikir ini diulang mengaruh kondisi presentasi ini. Nah, kalau kita berbicara masalah pendaftaran hak tanggungan, ini dilakukan di kantor karena DPR ya. Mahasiswa kita ada beberapa orang yang di DPR, tapi memang mereka maksudnya mereka honor, mereka kuliah di UNU. Ada sekitar 4 orang usaha mahasiswa kita yang di DPR. Ya, jadi pendaftarannya dilakukan di jadwal pertengahan. Oleh siapa? Biasanya oleh BPAT. BPAT ini notaris ya. Nah, dalam 7 hari setelah ditandatangani pemberian hak tanggungan, wajib memberikan hak BHT dan wakalnya kepada kantor BPAT lainnya. Kalau misalnya bank membuat klausul tentang hak tanggungan gitu, atau kamu setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah, misalnya bank apa, bank BSI ya kan, bank BSI memberikan pembiayaan kepada nasabah, katakanlah nasabah A. Nah, kemudian jaminannya sebuah tanah, jaminannya itu oleh BSI dibawa kepada notaris untuk dibuat yang namanya hak tanggungan. Hak tanggungan yang dibuat oleh notaris itu didaftarkan ke BPN sendiri. Setelah dibuatkan hak tanggungan oleh notaris, itu didaftar dulu kepada Kemenkum HAM. Setelah keluar berupa akta, baru dibawa ke BPN. Ya, jadi BPN itu maksudnya pendaftaran yang sudah diberikan oleh Kemenkumham. Oleh siapa? Oleh BPAT. Jadi pertama, bank dengan nasabah. Setelah bank dengan nasabah, keluar pembiayaan, serahkan jaminannya, gitu kan? Jaminannya itu dibuatkan klausul yang namanya hak tanggungan. Klausul hak tanggungan itu didaftarkan ke Kemenkumham. Setelah itu surat tanah yang jaminan tadi itu didaftarkan kembali ke BPN. Itulah namanya wakaf. Ya, oke. Nah, kantor BPN membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas yang menjadi objek hati. Jadi, misalnya ini SHM, di sininya itu ada keterangan bahwa ini dijadikan sebagai hak tanggungan. Ya, di surat hak tanah awal, di sertifikat hak tanah itu. Bisa nggak SKGR dijadikan hati? Kan dia kan di surat itu kan ada yang namanya surat keterangan bebas. Harus juga. Sini. Ada namanya surat keterangan bebas. Ada namanya SKGR. Ada namanya SKTU. Nah, kalau yang ini yang paling tinggi hierarki dalam kepemilikan tanah. Ya, kalau SKT kadang dia berbeda di Padang, di Bali, di Aceh, itu namanya berbeda-beda. SKGR dia demikian.
di Bali beda namanya, di Nusa Tenggara Timur atau NTB beda namanya, di Kalimantan juga beda namanya. Ini yang saya sampaikan di Kandang Loga. Nah, kalau SKT dan SKTR ini belum bisa di hak anuan. Yang bisa di anuan itu ada di SKM, di sertifikat hak miliknya. Ya, jadi kalau dia misalnya jaminannya SKTR itu belum bisa dihatikan. Makanya perbankan itu masih ragu jika SKGR jadi jaminan. Biasanya mereka minta terus dinaikkan, ya, gitu ya. Nah, di dalam SHM nanti juga ada namanya tanggal buku tanah, tanggal berapa, kemudian akan mulai pada hari tanggal buku tanah akan mulai. Artinya di SHM juga tertera semua. Oke. Kemudian peralihan hak tanggungan. Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Peralihan hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara misalnya begini. Kalau tadi misalnya si A, gitu kan? Si A ini melakukan pembiayaan ke bank BSI. Dia punya tanah, yaitu SAF tadi kan? Misalnya tanahnya sekitar 2 hektar. Dijadikan jaminan ke BSI gitu kan? Nah, yang 2 hektar ini kan atas nama misalnya Tuan Abu Bakar dia. Tuan Abu Bakar. Nah, apakah peralihan hak tanggungan si Tuan Abu Bakar yang ke BSI bisa dialihkan ke pihak lain? Dia misalnya dialihkan ke namanya Chandra misalnya. Nah, jawabannya bisa dengan cara 3 hal. Yang pertama adalah KC. KC itu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur pemegang HP kepada pihak lainnya. KC harus dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara lisan tidak sah. Maksudnya begini. Tadi semula kan atas nama Tuan Abu Bakar. Ini kan dipegang oleh BSI kan? Nah, BSI ini bisa mengalihkan kepada pihak ketiga. Mana dia? Mengalihkan piutang oleh kreditur pemegang HP. Mengalihkan piutang oleh kreditur pemegang HP. Jadi, Tuan Abu Bakar yang semula adalah utang di BSI menjadi utang Chandra. Ya, sekali Tuan Abu Bakar yang semula dia berutang ke BSI menjadi utangnya si Chandra, dialihkan oleh BSI. Nah, kan semula kan yang punya utang kan si Tuan Abu Bakar, yang menjadi utang adalah si Chandra. Bagaimana caranya? KC itu tanahnya Abu Bakar ini, ya kan, dibeli oleh Chandra, dan dia tetap menggunakan BSI. Itu namanya KC. Ya, kalau bahasa kerennya itu royal. Bukan royal ya, royal pengalihan kredit. Oke. Yang kedua, ini nggak boleh secara lisan ya. Misalnya BSI ngomong atau Wadawdo ngomong utang saya diambil oleh Chandra, ya nggak boleh gitu ya. Ini harus ada akta otentik atau di bawah tangan, tapi di bawah tangan juga harus secara disaksikan oleh pihak bank. Ya, jangan nanti misalnya
kadang-kadang boleh kejadian seperti ini. Kita punya saudara, misalnya saya punya adik, karena adik saya sudah nikah, mereka kontrak gitu kan, kita kasihan sama dia. Terus kita bilang sama dia, dek, ambillah rumah, nanti kita kalau baru kontrak nggak? Ini